Islami episode 4 bersama keluarga Lavender Oye dengan makro Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Kisah sumur Zam-Zam yang sempat kering dan tertutup. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya seputar sumber air Zam-Zam. Mekah belum berpenghuni ketika Nabi Ibrahim dan sang istri Siti Hajar serta sang bayi Nabi Ismail tiba di Mekah. Tanahnya berupa pegunungan yang tandus. Tak satupun manusia tinggal di sana kecuali keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan putra menuju Palestina. Dengan berat hati, beliau melangkahkan kaki meninggalkan mereka yang amat dicintainya. Beliau meninggalkan mereka di suatu tempat yang sangat sepi, sunyi, dan tak berpenghuni, serta hanya berbekal air dan kurma yang tak memadai. Ketika langkah kaki sang Nabi semakin jauh dan terlihat lagi oleh istri dan putranya, beliau memalingkan wajah ke Baitullah seraya berdoa dengan mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya, dan air mata yang membasahi pipi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sebagaimana yang telah diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ibrahim ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dirahmati, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadilah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak turunannya agar senantiasa menjalankan sholat, sehingga berkah dan rezeki tetap mengalir bagi mereka
yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya. Siti Hajar terus-menerus menyusui Nabi Ismail sampai tak terasa perbekalan air dan kurma hampir habis. Dan pada akhirnya Siti Hajar sudah tidak bisa menyusui lagi. Ketika air susu Siti Hajar kering, Nabi Ismail mulai kehausan dan terus menangis dengan keras. Siti Hajar kebingungan tak tahu apa yang harus ia kerjakan. Lalu Siti Hajar naik menuju Bukit Syafa sembari menoleh ke kanan dan ke kiri, seraya berharap menemukan orang yang dapat membantunya. Akan tetapi, tak ada satupun manusia yang tampak di gurun yang tandus itu. Kemudian ia menuju Bukit Marwah dengan harapan yang sama pula. Ia berkata, seandainya aku terus berlari-lari kecil, aku pasti akan kecapean. Dan seandainya anakku meninggal, aku kelak tak akan bisa melihatnya kembali. Akhirnya pada putaran ketujuh, tatkala turun dari Bukit Marwah, Siti Hajar mendengar suara aneh dari arah Baitullah. Beliau mendekatinya. Ternyata suara itu merupakan malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya sehingga keluar mata air yang sangat jernih. Melihat air memancar sangat deras, Siti Hajar pun mendekatinya dan membuat gundukan di sekitar air tersebut agar tidak mengalir kemana-mana. Kemudian mata air itu disebut dengan Zam-Zam. Lari-lari kecil yang dilakukan Siti Hajar dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah menjadi ritual haji yang disyariatkan oleh Nabi sampai saat ini yang disebut dengan Sya'i, yaitu lari-lari kecil dari Syafa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Zam-Zam peninggal Nabi Ismail. Salah satu kabilah dari Yaman yang dikenal dengan nama Jurhum datang dan tinggal di Mekah. Mereka senang tinggal di Mekah karena terdapat air Zam-Zam yang jernih dan segar yang sepanjang hidup mereka belum pernah menemukan air seperti ini. Sumur Zam-Zam telah menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Namun, keadaan itu membuat mereka lupa, bahkan berlaku syalim terhadap orang yang mengunjunginya. Mereka berani memakan harta yang mereka hadiahkan untuk Baitullah dan merampas harta benda orang lain yang hidup di sekitarnya. Padahal, pada waktu itu tidak diperkenankan melakukan segala bentuk kezaliman di dalamnya. Seiring dengan perilaku dan sikap kabilah Jurhum yang semakin brutal, sedikit demi sedikit sumber air Zam-Zam semakin mengecil. Sampai sumber air Zam-Zam tertutup sama sekali. Ini merupakan suatu balasan atas kebrutalan mereka. Semua perilaku Jurhum menyebabkan petaka bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga suatu ketika terjadi peperangan antara Jurhum dan Bani Khuzaifah yang berakhir dengan terusirnya kabilah Jurhum dari Baitullah. Seiring dengan berjalannya waktu, sumur Zam-Zam semakin tertutup dan tak terlihat. Penggalian Zam-Zam oleh Abdul Muthalib. Zam-Zam mulai digali pada masa Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Penggalian tersebut terjadi sebelum kelahiran Nabi tahun gajah. Dan berdasarkan mimpi beliau, suatu ketika beliau tidur, tiba-tiba ada perintah yang mengatakan, "Galilah tiba." Beliau pun bertanya, "Apa tiba itu?" Setelah berulang kali ada suara yang memerintahkan, "Galilah Zam-Zam." Dia bertanya lagi, "Apa itu Zam-Zam?" Suara itu kembali terdengar. Tidak akan berhenti selamanya dan tidak akan terputus untuk memberi penghidupan jamaah haji yang mulia. Ketika tempat yang ditentukan sudah jelas, beliau pun memulai mencoba untuk menggalinya. Tempat jam-jam yang ditunjukkan ternyata sangat kering. Seolah-olah tidak mungkin ada sumber air sebelumnya. Penggalian Zam-Zam terus dilakukan walaupun banyak dari para penggali yang meninggal dunia. Karena melihat keadaan kaumnya yang sangat kesulitan dalam usaha penggalian mata air Zam-Zam, maka muncullah dalam hati Abdul Muthalib untuk bernazar. Seandainya penggalian sumur Zam-Zam dapat sempurna dan mata air kembali keluar, jika aku dikaruniai 10 orang anak laki-laki, maka aku akan menyembelihnya salah satu di antara mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan nazarnya. Dari 6 wanita yang dinikahi oleh Abdul Muthalib, terlahirlah 10 anak laki-laki, yaitu Al-Harith, Abdullah, Abu Talib, Az-Zubair, Al-Abbas, Dharar, Abu Lahab, Al-Ghaidat, Hamzah, dan Al-Muqawam. Kehadiran 10 putranya menjadikan inspirasi baru bagi Abdul Muthalib untuk memulai penggalian sumur Zam-Zam yang sempat berhenti. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggalian sumur Zam-Zam berhasil. Kemudian untuk memenuhi nazarnya, Abdul Muthalib mengundi di antara 10 putranya. Setelah berkali-kali dilakukan, ternyata undian tetap jatuh pada Abdullah, putra yang sangat disayanginya. Abdul Muthalib pun mengundang Bani Makhzum dan para pemimpin kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menjelaskan dalam bukunya Sirah Nabi, ketika Abdul Muthalib membawa Abdullah untuk disembelih, Al-Mughirah bin Abdullah bin Amir bin Makhzum mengatakan, "Demi Allah, jangan sekali-sekali engkau menyembelihnya untuk selamanya sampai engkau dapat menghindarinya. Apabila kita bisa menggantinya dengan harta, maka lebih baik kita menggantinya." Orang Quraisy tetap tidak setuju dengan cara mengorbankan salah satu putra beliau. Mereka khawatir kelak hal ini akan menjadi kebiasaan orang Arab dan orang Mekah. Setelah sekian lama berdebat, akhirnya Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, dan akhirnya diputuskan bahwa ia menyembelih 100 ekor unta sebagai gantinya. Pelanggaran nazar ini disebut dengan jiyad denda, dan itulah denda pertama kali yang kemudian ditetapkan dalam syariat Islam sebagai pelanggaran tertentu di tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.